Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para asatiz, wabil khusus Bapak Amil Pendi SHMM. Artinya asal tahu aja artinya mah. Marah lagi dia. Wabil khusus Ustadz yang memimpin tahlil, siapa namanya? Ustadz Ilyas, Ustadz Jainuddin, ini Ustadz Soleh, Ustadz Arif, ini Kong apa namanya? Kong Haji Panut, Bapak Haji Mari, RT Samsudin, Bapak RW Taufik, dan seluruh para pini sepuh, Bapak-bapak haji dan saudara-saudara, para sanak keluarga almarhum Bapak Ramli bin Armin beserta istri dan keluarga serta para ibu-ibu yang ada di dalam. Hadirin jamaah ta'ziah semuanya, semoga kita oleh Allah diberikan selalu sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, kuat ibadah, taat kepada Allah, dan mudah-mudahan nanti pada saatnya kita nyusul almarhum tapi kita mintanya husnul, yang kencang apa? Husnul khotimah. Pokoknya kalau udah husnul khotimah, mau latar belakangnya preman, penjudi, pemabuk, pokoknya udah beres, beres. Pokoknya kalau akhir hayatnya husnul khotimah, Ustadz, Kiai, RT, RW, Haji Mari, siapa aja pokoknya, malah kalau ujungnya husnul khotimah udah berhak dapat tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saya ucapin kepada Pak Haji Mari yang telah bersedia mengundang Kisapu Angin. Emang udah lama kagak ada job ini. Biar tebelan ntar ya, malah Haji Mari, biar tebelan ini mah. Tapi jangan suruh nuntun sapi pulangnya, jangan repot ngurusinnya. Dan alhamdulillah summa alhamdulillah, ini yang tahlil banyak ini ya. 100 orang ada ya? Lebih ya? Masya Allah, 100 yasin yang dikirimin kepada ahli kubur itu menjadi jaminan baginya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untungnya nih jadi orang NU. Coba kalau jadi orang Muhammadiyah, jadi orang Wahabi, udah sembayangan setahun sekali umpama tahlil, pas dikuburin juga dia kagak didoain. Emil ya, pas dikuburin udah kayak ngubur kebo, ditinggal. Di rumah kagak diajiin, kagak dibacain yasin. Katanya dia sudah bertemu Bapak di sorga, Bapak moyangnya kan Tuhan. Itu begitu tuh dia, keyakinannya begitu tuh. Na'udzubillahi min. Kalau kita mah nih beruntung dah jadi orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biar katanya bagor-bagor, tau nggak bagor-bagor? Tahu nggak? Bergajulan begitu. Bergajulan itu STMJ. Sholat terus maksiat jarang-jarang. Artinya dosa umpamanya sama pahala seimbang, umpama itu bukan bikin keder malaikat, ya kan? Nah,
yang nambahin pahala itu adalah doa dari keluarga, doa dari tetangga, doa daripada sahabat dan kerabat yang tahlil dari malam pertama sampai malam ketujuh, yang akan memberatkan timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep hidup ada dua, yang kalau kita pegang ini insya Allah selamat dunia, selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Bahwa ada 5 fase, 5 tahapan kehidupan yang dialami oleh kita semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Yang pertama, kita berada di alam arwah. Itu alam arwah cuman ruh kita, belum dipersiapkan jasad-jasad kita. Mana itu alam arwah? Alam ajali, alam di mana semua manusia, semua para ruh, cikal bakal manusia dikumpulin oleh Allah Subhanahu, istilahnya ada muktamar besar-besaran, dikumpulin semua para ruh kita, termasuk ruhnya Amil ada, ruh Haji Mari ada, ruh saya ada, ruh kita semua ada. Saat itu Allah bertanya kepada ruh kita, alastu birabbikum? Tuh pertanyaan Allah buat kita, alastu birabbikum? Pertanyaan Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Nah, seluruh ruh yang menyaksikan itu, yang hadir di persidangan Allah Rabbul Izzah, semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Benar dan sangat benar, wahai Allah, adalah Engkau Tuhan yang Maha Esa, Tuhan sesembahan kami, Tuhan tempat kami mengabdi dan bersembah sujud hanya kepadamu. Dari situ kemudian terlahirlah asyhadu alla ilaha. Tuh, jadi pada dasarnya semua manusia yang kemudian dia turun ke dunia menjadi kafir, yang dia turun ke dunia menjadi ateis ataupun komunis, pada awalnya semua mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Dan kita alhamdulillah sejak zaman arwah sampai nibla, tahu nibla? Tahu nibla nggak? Landing dah kalau kalian ngerti. Nganjlok turun di kunciran sampai hari ini jadi umatnya Nabi Muhammad. Ucapin rame-rame, alhamdulillahi rabbil alamin. Pak, ibu, saudara-saudara, mobil mahal, rumah mewah mahal, emas inten permata mahal, tapi ada yang lebih mahal, iman. Iman ini lebih mahal daripada segala yang mahal. Orang mau bagaimanapun dia, kalau mati membawa iman, dia bakal selamat daripada siksa kubur. Tapi kalau tidak membawa iman, walaupun kaya, tidak akan pernah selamat. Apalagi miskin melarat, mati kagak bawa iman, malaikat tambah sewot, tambah kasar, belum apa-apa udah dikebukin di alam kubur. Nauzubillahi min dzalik. Itu alam arwah. Jadi semua di alam arwah mengakui Allah itu wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, tidak beranak dan tidak pernah diperanakan, dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Semua ruh manusia yang sekarang ada di alam dunia mengakui, tapi itulah takdir qada ketentuan Allah Subhanahu, dan perannya iblis alaihi laknatullah menggelincirkan iman dari masing-masing manusia agar tidak mengenal lagi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang jadi orang Islam kudu bangga, bangga gimana tadi orang melarat. Soal kaya miskin mah itu sama. Orang Kristen juga yang miskin melarat banyak, Pak. Sama. Itu mah ketentuan dari langit, ketentuan zaman azali. Itu sunnatullah, ketetapan Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu kehidupan namanya. Nanti tidak ada orang miskin,
kaya semua, cakep semua, senang semua, bahagia semua, sehat semua, panjang umur semua, nggak mati-mati. Di mana tuh? Di mana tuh? Di surga tuh baru tuh, nggak ada yang jelek, cakep semua, kagak ada yang susah. Kehidupan dunia bapak-bapak, saudara-saudara, selalu ada dua sisi. Ada kaya, ada miskin. Ada bodoh, ada alim. Ya kan? Ada gagah, ada lemah, dan seterusnya. Itulah kehidupan sesungguhnya. Kemudian dari alam arwah kita menuju kemana? Menuju alam rahim, ke masing-masing kandungan perut emak kita, ibu kita. Nah, di sini nih. Jadi nasihat buat kematian adalah banyak-banyak kita berterima kasih kepada orang yang hidup. Jadi tadi yang saya bilang, konsep hidup ada dua. Yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, jangan pelit. Koret bin medit bin pantat ketilan bin buntut gasiran. Jangan sampai ada itu. Baik dia ustad, baik dia kiai, baik dia amil, baik dia pengusaha, pedagang sapi, haji mari, ya, dan siapa saja, RT RW, dua hal ini kagak boleh sombong, kagak boleh pelit. Nih, ntar dua hal ini saya pretelin atu-atu. Bapak ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masuk kita ke alam rahim, ya, daripada hasil perbuatan bapak emak kita. Itu kan hasil perbuatan bapak emak kita, ya. Masya Allah, terlahirlah kita anak-anaknya. Emak yang setengah mati, ngandut kita, kalau kata orang dulu, mengandung kita, ya, selama 9 bulan. Bahkan ada yang setahun di alam perut. Imam Syafi'i, Masya Allah, dalam perut itu. Subhanallah, berarti itu dia ngaji situ tuh. Ngaji, belajar Iqra, belajar kitab. Orang 7 tahun tuh Imam Syafi'i udah hafal Quran, Pak. 7 tahun udah hafal Quran. Anak kita juga sekarang nih. Anak kita 7 tahun udah hafal aplikasi. Apa aja hidup. Orang tuanya diajarin. Masya Allah. Di alam rahim yang paling sengsara adalah emak kita. Artinya nasihat kematian, wahai para suami. Nih para suami nih, berterima kasihlah kepada bini. Bin, ini perempuan, gua angkat perempuan nih. No, berterima kasih sama orang perempuan. Kita orang lanang kalau nggak ada orang perempuan itu ulegan kemana namanya, coba itu, bener nggak? Makanya kalau masih pada punya bini, bini jangan disia-sia tuh bini. Kudu sayang sama bini. Bini kita udah penyakitan, dulu mah sehat, orang lunya belagu. Jadi tuh bini penyakitan. Kan kalau kebangetan hatinya ngerentek tuh bini sakit. Sakit kagak? Sakit. Asal domelin, galakan dia, galakan lakinya. Lu pakai mau tahu urusan gua mau kemana kek, yang penting gua pulang. Segitunya sama saya, kata bininya. Kata bininya, kalau gua orang kaya gua merah nih, kata bininya, nih saking gua orang susah. Kata bininya begitu. Kan itu ngomong begitu, ujung-ujungnya hatinya ngerentek. Lama-lama sakit ya, udah nggak bisa diapa-apain. Bu, saya kasih tahu nih, kalau punya laki belagu-lagu jangan dieroin, jangan dipikirin, Pok. Ada perempuan yang lakinya belagu-lagu ke rumah kiai, nyari air obat perempuan tolol, kata gue itu. Duit habis loh. Mending lakinya ganteng, lakinya kayak bonengan kengkuk. Kan cerita tuh laki. Dicari air obat katanya biar betah di rumah. Bener betah di rumah setruk. Lu salah minta air lu sama kiai lu. Kalau ada lelaki yang belagu-belagu, antepin aja, biarin. Ayo bang, kalau belum puas cari perempuan, ayo bang, sampai masuk ke liang kubur, kata gitu. Saya juga jangan mikir. Masya Allah, ya bu, biar pintar. Gomelin dulu. Jangan bodoh jadi perempuan, udah capek ngandut-ngandut orok. Kemudian laki belagu-lagu kita kesonok mari nyari air obat, mauin kagak. Duit habis, bener gak?
Tolol kan itu. Lah mendingan kita ngaji, baik yang rajin ibadah, baik yang rajin bangun malam ngomong sama Tuhan. Wahai Allah yang memegang ruh dan jasadnya suami saya, cekek. Lama-lama masa kagak dikabul. Disuruh cekek. Hentikan kelakuan buruk suami saya, Allah. Kembalikan dia ke jalan agama yang benar. Tambah sayang, tambah lopek sama saya. Begitu. Enak-enakin Ustaz Kiai. Duit lu habis, kalau duit boleh kuli nyuci lagi. Jangan ya Pak. Pak, saya kasih tahu nih. Ada orang yang nikah sampai bininya meninggal nggak kawin-kawin, ada. Nih Haji Mari bangsanya kayaknya nih. Ya Haji Mah, apa lagunya nih Mah? Nih maaf nih, iman Haji Mari sama iman Amil, kuatan iman Haji Mari. Haji Mari mah biduan goyang kagak demen, perempuan seksi kagak demen, dia demenan ngeliatin paha sampi. Lah, coba paha sampi yang kurus jomelin. Nih kalau paha sampi gemuk lu mudah-mudahan dijualnya laku lu mahal lu. Diusap-usap tuh paha sampi sama dia nih. Iya, ada orang yang sejak menikah sampai bininya meninggal atau sampai suaminya meninggal kagak kawin lagi, ada. Kaya, ganteng, cakep, bukan kagak mau, emang dari sononya jodohnya kagak banyak. Itu namanya sehidup semati. Ada juga, ya ada juga nih. Ada juga kayak bebek, tuh lanang tuh, ntar kawin. Tantar kawin. Ya ilah, mending kaya mah agak kaya. Belangsak. Tapi kawin mulu kawin. Masya Allah. Bini udah 4 kali ganti bini, 13 kali ganti bini. Jakarta nyari milik Jakarta. Bujuk nyari milik. Masya Allah. Emang lu kulit lu kalau darah lu darah apa nyari milik? Dari biru bukan, sekali darah biru, darah lelena. Tahu lelena nggak? Lena, tahu lelena nggak? Yang suka ditembak tuh, yang kalau kita matiin darahnya biru tuh, bukan darah biru turunan raja, turunan lelena. Ada yang begitu tuh, tapi orang sini nggak ada. Apalagi ambil kita nggak bakal dia mah suami soleh. Agak bakal dia nikah lagi kalau istrinya belum mati. Emang iya, kalau mau kawin lagi Pak, nunggu bini mati. Boleh kawin lagi tuh. Kalau bini masih jeger aja bagian. Sakit rawatin. Ya, sakit rawat biar dia sembuh. Lo kan bini itu Masya Allah. Istri itu kasih sayangnya. Kalau kita udah kagak punya orang tua sama kayak emak kita, bener nggak? Nyaut apa? Ini kan kita orang lanang kolokan banget sama perempuan ya. Semua nih. Asal mah, nen mah gitu. Kayak bocah orok menjadi usap-usap pala. La ilaha illallah. Ya. Kita nih orang lanang emang dari orok kolokan. Manja sama emak, ya sama bini juga manja, bener nggak? Makanya sama bini kudu say. Ya Pak ya. Bini itu Masya Allah. Bini pertama apalagi, itu bini pertama belahan jiwa. Sama sayangnya sama kayak kita punya orang tua, emak kita sama. Makanya jangan macam-macam sama bini tua. Bisa kualat ke atas kagak bersemi, ke bawah kagak bakar. Mati apa hidup itu? Ke atas kagak berpucuk, ke bawah kagak bakar. Jadi eceng gondok. Jangan. Makanya seorang perempuan, seorang ibu adalah berjasa besar atas kehadiran anak-anaknya dalam rumah tangga. Anak-anaknya udah pada gede. Cikicit. Berapa tahun? Oh no ya. Oh, anak yatim mulu ya. Berarti emaknya masih muda itu mah. Emaknya kagak ada juga. Yatim piatu ini bocah. Masya Allah. Ini Haji Mari, emas ini Haji Mari. Permata Haji Mari nih, rawatin sama Haji Mari. Dari SD, SMP sampai kuliah, sampai
kedokteran, apalagi dokter ngobatin samping ntar. Dokter hewan. Dokter hewan. Iya. Masya Allah. Ini Haji Mari kalau pengen terus naik derajatnya, itu anak yatim adalah apa namanya, buat penarik daripada rezeki. Bener-bener, apalagi anak yatim keluarga kita. Sedekah sama anak yatim orang lain dibandingin sedekah sama anak yatim keluarga kita, pahalanya Masya Allah lebih gede anak yatim masih keluarga kita. Sama orang lain 40 lipat pahalanya, sama anak yatim keluarga dewek 80 kali lipat. Subhanallah. Allahu Akbar. Apalagi Haji Mari ncingnya nincing yang pengkong ya, engkong cang udah cang tuh anak yatim anggap anak kita. Masya Allah, sayangin, cintain, hormatin, muliakan. Insya Allah ntar punya cabang peternakan sapi di Australia, di Norwegia. Saking berkahnya daripada rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini apalagi itu kan lu berenang Haji panen dia nih Haji Mari ya. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya bilang jangan sombong. Pas lahir nih kita nih, pas lahir kita nggak punya daya upaya, bener nggak? Bener nggak? Pas lahir mau anak jenderal, mau anak orang susah, mau anak pejabat, mau anak kiai, mau anak siapapun, pas lahir lemah lunglai. Kalau dibandingin anak bebek, anak pitik, hebatan anak pitik, anak ayam pas lahir, pas prak langsung bisa nyari makan. Kita nih, kita manusia pas lahir kagak bisa ngapa-ngapain, dijejelin tete sama emaknya, itu kagak tahu kalau bukan dielek ke mulutnya. Iya kan, waktu masih orang nggak tahu tete. Pas sudah gede nyari tete dulu, pas sudah gede nih, waduh, waktu masih orang kagak tahu tete itu. Nih kita nih pas lahir, masya Allah, kalau emak kita jahat, bapak kita jahat, itu botol susu dikasih racun dinyot sama kita mati. Bener nggak? Bodoh tolol manusia ketika lahir, kalah sama anak ayam, kalah sama anak kucing. Ayo di situ tuh, jangan sombong jadi manusia, jangan. Tuh di situ tuh apa mau belagu nih mikir pada lo, ayo. Jadi RT, RW jangan sombong, jadi ustadz jangan sombong, jadi amil jangan sombong, jadi bos sapi jangan sombong. Iya. Pas orok kagak punya kemampuan apa-apa. Bener nggak? Di situ kalau kita mau ngaji diri, buat apa kita sombong, saudara-saudara? Yang boleh sombong cuman Allah Subhanahu. Allah mah ada dewek. Kalau bapak kagak punya, emak kagak punya, kagak makan, kagak minum, kagak tidur, Allah mah la ta'khuzuhu sinatu wala, nggak pernah ngantuk, apalagi ngorok, apa tidur pules. Tuhan melek aja umatnya pada brengsek. Hambanya apalagi Tuhan ngantuk ya umpama. Jadi yang boleh sombong cuman Allah. Makanya Allah sama orang sombong sewatnya bukan main. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Aku benci, aku gedeg, aku kesel, kecewa, marah kepada manusia yang sombong kepada diriku. Na'udzubillahi min. Tuh pas lahir kita kalau mengaji diri kagak punya kekuatan apa-apa, bener nggak? Masya Allah, kalah sama anak ayam, bener nggak? Kalah sama anak binatang, kalah. Tuh disitulah kita disuruh melaksa diri, menjaga akhlak di tengah-tengah manusia. Jadi jadilah RT yang mengayomi warganya, amin. Jadi RW juga sama, jadi ustadz, jadi amil, jadi kiai, jadi penceramah. Kalau diundang datang, dia pelopin 1 juta, amil. Ya, bener nggak ngomong? Gimana? Masya Allah, tetangga sama tetangga biar pada akur, bener nggak? Soal jalanan air mah jangan buat kembang ribut, bener. Masya Allah, dia bebelian kendaraan bagen, alhamdulillah. Kita dari kawin sampai punya anak 15 masih gulung menambahin gulung, naik sepeda bagen. Yang penting badan
Sehat udah begitu aja hidup mah. Mau sombong-sombong mau jadi apa? Bener nggak? Pada dasarnya manusia akan pulang ke dalam perut bumi, kagak punya kekuatan apa-apa. Mandi dipandiin ya Mil, mandi dipandiin, pakai baju dipakein, bajunya udah agak ada yang beli, kagak ada yang pakai, kita dong yang pakai itu. 3 lembar, 15 meter, kagak ada ujungnya, kagak ada pinggirannya, alias kain kapan? Itu kapan makanya itu. Kapan? Saat kita masuk ke liang lah lahat. Masya Allah, tabarakallah bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya kita dari alam rahim, kemudian sekarang nih di alam dunia. Masya Allah, tabarakallah. Di alam dunia kita sudah ngapain? Apakah kayak orang yang hanya memikirkan hidup ini hanya untuk makan? Bukan makan untuk hidup, hidup untuk makan. Mana yang benar? Hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Yang benar hidup untuk ibadah. Hidup untuk ibadah. Ya. Hidup untuk ibadah. Makan hanyalah sebagai satu cara untuk mempertahankan hidup. Kalau hidup hanya untuk makan, apa bedanya kita sama kuyuk, sama bebek, sama sampai haji mati? Nggak ada bedanya. Ya, hidup hanya untuk makan, untuk kawin, untuk memperbanyak anak, nggak ada bedanya sama binatang. Betul Bapak? Betul Bapak, Ibu? Jadi hidup yang disuruh oleh Allah di alam dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa manusia, bangsa jin kecuali untuk bersembah sujud kepada Allah subhanahu. Sampai kapan? Sampai menutup mata, sampai ada berita di masjid di speaker, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru selesai. Itulah yang diperintahkan, yang disuruh oleh agama, yang ditekankan oleh syariat. Sebagai manusia Allah ciptakan kita senantiasa untuk takluk tunduk kepada perintah-perintah Allah, segala ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kehidupan manusia sesudah hidup ada alam kubur. Alam kubur bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi khufrah min khufarin niran. Alam kubur bisa menjadi taman daripada taman surga, bisa menjadi liang atau lubang daripada api neraka. Na'udzubillahi min. Jadi dari tahlil ke tahlil, dari nganter jenazah ke jenazah, ratusan bahkan ribuan jenazah yang sudah kita antar umpamanya, sadar diri kembali ke rumah kita. Mana rumah kita? Musol lah masjid, itu rumah kita. Jangan ke gereja. Jangan ke gereja, ke vihara, jangan ke kelenteng. Itu bukan rumah kita. Rumah kita jika seandainya ahli kubur dibangkitkan sesaat saja, mereka akan cari, yang mereka cari pertama adalah tempat ibadah, yaitu makanya ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, ahli kubur nyaut, alangkah beruntungnya ahli dunia yang mereka banyak dosa, mereka bertobat, yang mereka sedikit amal bisa nambahin amal pahala mereka. Sementara kami hanya bisa meratapi nasib yang ada kami terima, kecuali daripada kiriman doa daripada keluarga. Selebihnya kami sudah tidak bisa sholat seperti mereka, sudah tidak bisa lagi menambahkan amal kebaikan seperti mereka yang hidup di alam dunia. Begitu bapak-bapak dan saudara-saudara. Makanya kalau hari Jumat habis assalamualaikum imam memimpin sholat, kalau kita pengen hidup bahagia dunia akhirat, jangan langsung merah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gerabak merah. Kerja kagak, ngapain kagak di rumah, ngotak-ngatik HP. Tungguin apa? Istighfar dulu. Atau kalau ada imam baca Fatihah 7, Kulhu 7, Palak 7, Anas 7, ikutin.
Kita zikir dewek-dewek di rumah kan kagak bisa. Kagak ada waktu katanya, kata dia kagak ada waktu. Zikir ikutin tuh imam di masjid. Siapa tahu gara-gara itu kita dimasukin ke dalam sorga. Ini hidup akhir zaman saudara-saudara. Kalau hati kering daripada zikir, kita akan terpengaruh oleh rayuan iblis. Betul-betul. Ini hidup zaman sekarang, masya Allah, masya Allah. Orang udah nggak pakai lagi pikiran, orang udah nggak pakai lagi iman. Semuanya ngikutin daripada ajakan syekh. Bener nggak? Masya Allah, reunian terjadi di mana-mana. Zaman dulu yang pada reuni itu anak-anak sekolah. Sekarang aki-aki nenek-nenek bau tanah pada reunian. Wah, sewat banget pada joget-joget. Udah mau masuk ke kuburan pada joget-joget, nyanyi-nyanyi. Kata gua malaikat cabut dong aki-aki nenek-nenek. Masya Allah. Yang harusnya zikir yang begitu mah 60-70 harusnya zikir ingat mati kepada Allah Subhanahu. Represi nyetak, represi. Ada wayanya hanya ngomong represi mah anak SMA. Yang udah tua-tua mah ingat kuburan, bener nggak? Banyak zikir, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu. Ini kehidupan manusia akhir zaman sekarang nih, bener nggak? Jadi boleh jadi anak mudanya pada tawuran, anak bundanya pada terkena narkoba, pergaulan bebas karena bapaknya emaknya udah kagak ingat alam udah tua usianya, tapi kelakuan pada kayak anak muda zaman sekarang. Betul apa benar? Orang sini ada yang begitu ada. Ada apa enggak? Alhamdulillah. Udah bilang aja walaupun ada, bilang aja kagak ada. Udah ada. Sini mah talil semua. Coba deh kita pikirin Pak. Pak, kita nih ya, saya aja yang masih mudaan dikit, kan umur saya baru 45. Saya joget di rumah aja dek-dek saya malu Pak. Pengen gitu kayak orang-orang joget, malu saya. Apalagi joget ditonton teman-teman, masya Allah. Berarti imannya udah pada nggak ada, itu bener nggak Mil? Ambil jangan-jangan suka joget kalian. Jangan Mil, Amil jangan macam-macam. Amil selalu dikawal sama asisten Israel. Amil kemana pergi selalu dikawal sama asisten Israel. Kalau Amil macam-macam tinggal kontak nomornya Israel. Israel, no Amil macam-macam. Kasih tahu dia. Begitu Mil, jangan macam-macam Mil. Masya Allah Bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar. Makanya ini udah akhir zaman, musibah banyak kejadian di mana-mana, benar nggak? Sekarang duit kayaknya susah, benar? Masya Allah, karena kitanya kurang bersyukur, jauh daripada agama. Contoh kurang bersyukur tadi itu, tiap hari Jumat asal imam assalamualaikum assalamualaikum pada merah dulu pada. Masya Allah, ikutin apa zikir bentaran, ikutin sampai doa biar kampung kita selamat, rumah tangga kita selamat, anak-anak kita pada selamat. Alhamdulillahirabbil. Sebab kalau udah mati nih, kalau udah meninggal, masya Allah, kalau sudah meninggal tidak ada sesal yang bermanfaat, tidak ada hal-hal yang bisa kita kembalikan lagi ke alam dunia. Allahu Akbar. Orang yang mati yang kemudian dia menyesal adalah penyesalan yang sia-sia, saudara-saudara. Alam kubur enggak kenal kita siapa. Sampai dalam suatu riwayat ketika sahabat menggotong jenazah Siti Fatimah, kemudian sahabat berkata, "Hai alam kubur, kamu tahu siapa yang aku bawa?" Kata alam kubur, "Aku adalah makhluk yang dinetralkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku makhluk," kata alam kubur, "yang kita memandang dia siapa, anak siapa, pangkatnya apa. Aku hanya memandang orang-orang yang datang kepada diriku, masuk ke rumahku, membawa iman dan amal soleh. Itu yang akan menjadi sahabatku. Selain itu, akan aku siksa dia, akan aku himpit sampai dengan siksaan yang sangat pedih." Na'udzubillahimin. Tuh alam kubur Pak. Itu alam kubur nanti ngomong sama kita Pak. Alam kubur nanti ngomong. Masya Allah, tabarakallah. Makanya nih, saya sering banget zaman sekarang kalau ngantar jenazah, orang pada kongko di situ, pada main HP, harusnya pada zikir tuh. Kalau ada ahli kubur, mayit yang sedang ditanam, kitanya zikir, merenung diri. Kadang-kadang pada tawa-tawa ya tadi ya. Pada tawa cengar-cengir, kata gua, Israel kemana kali ini? Jangan, itu bukan saatnya kita bercanda. Sedang mengantar jenazah bukan saja bersenda gurau, saja merenung. Sekarang si pulang yang saya antar,
5-10 tahun yang akan datang barangkali saya, ya Allah, sampai hari ini sholat saya masih kurang, sampai hari ini belum pernah sholat tahajud, sampai hari ini belum pernah puasa Senin Kemis, sampai hari ini belum bisa menyenangkan hati keluarga. Ngomong begitu perenungan dalam diri, insya paham bapak-bapak, paham? Ini saya ngomong begini bukan ngajarin bapak, ngajarin diri saya. Saya juga kan sama bakal mati, apalagi ustad kalau mati penyegarnya malaikat ngomel kali ya. Tad, lu suka nyeramain orang lu, tad ya. Lu nyuruh orang sembahyang, lu sembahyang apa kagak tad? Lu nyuruh orang jikir, lu jikir kagak tad? Saya bahkan Ustaz kata gitu malaikat. Makanya sebetulnya agama Islam agama yang sangat adil. Ustaz, kiai, penceramah, balik kalau masuk alam kubur sama di hadapan malaikat mungkar, malaikat nah. Beda dengan agama-agama lain, Pak. Kita Islam menganut paham kesetaraan, jadi membuat manusia terangkat derajatnya mulia di sisi Allah, dihormati oleh para malaikat karena dia punya iman dan amal soleh. Allahu Akbar. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana suatu saat akan datang kepada diri kita, yaitu kematian. Tak seorang pun yang akan bisa selamat, di mana harta udah gak bisa manfaat. Orang yang sakit parah berobat sampai miliaran, di Indonesia udah kagak mempan obat dokter sampai ke luar negeri, pokoknya mati. Dia punya anak pejabat dokter segala macam, tapi anaknya nggak bisa sanggup lagi menyelamatkan nyawa orang tuanya. Bener nggak? Itu yang dikatakan yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat masuk ke alam kubur, orang yang memperkuat keimanannya, bekal keimanan yang kuat, serta memiliki banyak amal kebaikan, insya. Nah, tahlil ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang kita adakan ini malam dalam rangka memperkuat iman kita. Jadidu imanakum biqauli la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu. Yang kedua, jangan pelit. Koret bin medit bin pantat tilang bin buntut. Makanan yang kita makan, air kek, apa saja kek, itu diajarkan doanya oleh Nabi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, ya Allah berkahi kami ma razaqtana, apa-apa yang telah direzekikan kepada kami, wa qina azabannar, dan hindarkan kami daripada api neraka. Kata kami kan dalam bahasa Indonesia berarti rame-rame ya, padahal yang baca dewek. Maksudnya apa ini maksudnya? Ternyata bapak-bapak dan saudara-saudara, nasi yang ada di piring, air yang ada di gelas bukan kebisaan kita sendiri, bukan kemampuan kita sendiri. Ada orang lain yang berperan untuk kita makan pada hari itu. Benar nggak? Siapa? Petani, benar. Tukang ngoyos, benar nggak? Tukang bersihin rumput, masya Allah. Supir-supir yang nganter beras dari tempat jauh-jauh ke kampung kita, benar nggak? Ada bini yang masak di rumah, benar. Subhanallah, dan sebagainya bantuan orang. Dari gara-gara kita makan dan minum, kita disuruh baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azab. Dari situ kita diajarin hidup jangan pelit, jangan bahil, jangan koret. Kalau jadi orang kaya, zakatnya keluarin. Selagi mari keuntungan sapi setahun misalnya semiliar misalnya, atau 100 juta punya keuntungan tuh, keluarin zakatnya berapa? 100 juta 250 berapa? 2,5 juta, 2 juta. Siapa yang dibagi? Amil boleh dibagi, ustadz boleh dibagi, janda boleh dibagi, anak yatim boleh dibagi, tetangga-tetangga boleh dibagi. Masya Allah, begitu disuruhnya oleh agama. Dapat milik rezeki dari mana aja, dapat embun tengari. Tahu nggak embun tengari? Bisnis meledak, bisnis meleduk. Ini ambil kan suka bisnis tuh, dapat keuntungan 20 juta, bagi-bagi tuh. Bini kasih, nih 5 juta buat lu bini. Tuh bini kelengar kali ini. Kalau belum pernah dapat duit segede itu, paling 1.000, 2.000, 100, 200, paling gede gopek dikasih 5 juta. Itu bini kita kelengar kali ya.
Kasih teman-teman ajak makan, bener gak? Itu bagian daripada sikap kedermawanan kita. Semuanya akan ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu kalau kita menjadi orang yang dermawan. Kenapa sampai begitu? Kalau kita pelit, Allah ngancam, Nabi ngancam, al-bakhil aduwullah, qaribum minan nar, wa ba'idun minal jannah, wa ba'idun minan nas. Orang bakhil, orang pelit, musuhnya Allah. Kalau Allah musuhin berarti Nabi musuhin, bener gak? Malaikat juga musuhin, kiai musuhin, ustaz juga musuhin orang pelit, amil juga apalagi. Sampai yang mati orang pelit jangan mandi, buang aja kali. umpama ini mau orang kaya, maksud orang kaya pelit, orang kaya. Kalau orang miskin pelit bagaimana ceritanya? Nggak ada. Orang kaya ini mah buang aja ke kali. Tapi untuk kan dia Islam, terpaksa dimandiin, cuman sambil ditabokin. Brengsek lo, mati menyuruh gua lo, mampus kali lo. Orang pelit boleh, orang pelit mandinya sambil tabokin. Iya umpamanya kalau ada, masya Allah, tabarakallah. Sebab Allah musuhnya, Nabi musuhnya, malaikat musuhnya, nah kita juga musuh dia, bener gak? Kita juga musuhin dia. Orang pelit dekatnya mana? Dekatnya ke neraka. Udah tempat yang paling pas buat dia neraka. Sebab hidupnya di dunia sering nyeksa orang, bener? Orang kalau pelit kan pelit sama saudara pelit, sama dirinya pelit juga, sama dirinya pelit. Ngerokok sebatang, begitu dimatiin, ditaruh di kuping. Padahal di kantong masih ada 8 bungkus, 8 batang umpamanya. Ada teman rokok teman dicomot lagi, baik. Kan begitu orang pelit lagunya. Kemana-mana sama teman ngajak makan, pas giliran makan ngilang. Pengennya dibayarin, mau dibayarin. Tuh orang pelit tuh, di sini ada nggak? Pak, di sini ada nggak yang begitu tuh? Itu kan kelakuan orang-orang bahil kayak begitu tuh. Ngakunya susah, mulu susah. Waktu bulan meleduk bisnisnya minta didoain selebar kampung. Sampai ketemu bacain Fatihah, ya, ini kita lagi bisnis biar meleduk, biar lu mampus kalian. Udah meleduk, udah hasil, kagak nyongok. Tahu nyongok? Kagak nongol, ngilang. Amil nyariin di telepon sama Amil kagak diangkat. Nah ganti nomor mau mampus berbedeng. Itu tuh orang pelit tuh. Sekalinya ketemu lagi, udah susah, duitnya habis, bures, digondol-dondol. Nauzubillah min. Masya Allah, tabarakallah. Tuh orang pelit. Makanya orang pelit dimusuhin Allah, dimusuhin seluruh makhluk, dimusuhin manusia. Tempat yang paling pas buat dia neraka, karena waktu hidupnya sering nyeksa orang. Betul-betul. Makanya jangan jadi orang Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, anak jangan diajarin hemat, jangan. Anak dari kecil ajarin sedekah. Tom, no ada pengamen, kasih 1000. Begitu jangan bilang orangnya nggak ada. Memang mas setan orang. Tukang ngamen kalau ada bagi. Dia tuh yang ngambilin daripada daki harta kita yang berpenyakit itu dia ngambilin tuh. Masa kita mau makan juga daki, tahu nggak? Duit yang 1000, 2000 itu penyakit istilahnya. Diambil sama dia, emang hak dia. Jangan kita makan lagi. Nih saudara-saudara yang pada punya kontrakan tuh, ya kontrakan, sedekahin. Punya kontrakan misalnya 10 pintu, 1 pintu 1 juta. Tiap bulan nambahin duit berapa? 10 juta, keluarin sedekahnya. Berapa? 250.000. Ambil lagi, baik bagi gope. La ilaha illallah, ambil mulu. Masya Allah. Anak yatim bagi itu insya Allah tuh kontrakan berkah nggak? Berkah. Kalau kontrakan kagak berkah, ada yang kontrak anaknya banyak, pas sudah wayangnya sebulan-bulan habis udah merah. Kan zaman sekarang banyak orang modus kayak gitu, nyari kontrakan, pas udah mau sebulan merah. Kagak tahu modus tuh, ada di kampung saya kemarin gitu orang tuh. Itu ada yang kontrak bandar narkoba, gara-gara kontrakannya kagak barokah, bener nggak? Jadi kalau duit kontrakan kita sedekain setiap bulan, gak usah gede-gede, 5 juta, 250.000, keluarin tuh 10 juta. Insya Allah dari punya kontrakan 10 nambah 15, amin. Nambah lagi 20, akhirnya kontrakannya sampai ke Swiss. Masya Allah ke Israel. Waduh, ke Libanon, kontrakan dia mulu itu. Gara-gara barokah dari Allah Subhanahu. Begitu Pak. Ini kira-kira agama ngajarin kita belangsak apa ngajarin kita kaya?
Agama ngajarin kita kaya, bukan ngajarin belangsak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau kita bersyukur dengan rezeki yang sedikit, Allah akan tambahin. Itu tadi tuh, dari 10 kontrakan yang kita sedekahin tiap bulannya, ya infakin, kita bagi-bagi. Dari 10 kontrakan bisa nambah 15, bisa nambah 20, bisa nambah 100 punya kontrakan. Alhamdulillah. Daripada nyalek kagak dapat, mendingan bikin kontrakan 100. Bener nggak, Mir? Nyalek diharap-harap nih dapat lo. Lo mendingan punya bikin kontrakan, bener nggak? Mau soalnya ngontrak begitu dong semua mantap. Waduh, parah itu mah ya. Masya Allah, Masya Allah. Artinya apa? Orang yang rajin ibadah, yang rajin sedekah, yang tidak bakhil, rezekinya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah, udah jam 9 ya? Udah cukup dah. Malam pertunjukan ada berkatnya. Kalau lama-lama takut berkatnya nggak kemakan takutnya kemalaman. Makanya sebetulnya pengen ngomong banyak, tapi syukuran amplopnya udah dilem. Udah sampai sini aja. Gue ngomong apa juga gak bakal tambahin lagi sih, mau dilem. Mudah-mudahan ya, panjang atau sedikitnya omongan saya ada manfaatnya buat saya, manfaat buat tuan rumah dan buat kita semua. Jadi menjadilah kita orang yang rendah hati, kebalikan daripada sombong. Yang kedua, menjadilah kita orang yang dermawan. Menjadi dermawan nggak usah nungguin kaya, justru pengen kaya, walaupun gaji sekedar 5 juta, setiap gajian bisa sedekah sama orang-orang tua kita atau orang-orang tua di antara kita. Insya Allah itu nanti bisa mengangkat rezeki kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah buat almarhum Bang Romli bin Armin. Kita doakan bersama, semoga Allah jadikan ahli surga, Allah terima amal kebaikannya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan daripada beliau orang-orang yang disayang Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bini anak-anaknya yang udah gak ada emaknya, Allah kasih sehat tuh anak, Allah kasih panjang umur, Allah kasih berkah, Allah jadikan anak-anak yang soleh yang bisa mengangkat harkat derajat martabat keluarganya. Pak Haji Mari selaku encangnya yang ngurus tuh anak-anak yatimnya supaya dikasih kaya, amin. Kaya terus sampai mati. Banyak rezeki, sehat panjang umur Pak Haji Mari. Dan semua kita yang hadir pada sehat semuanya, panjang umur berkah, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuang sifat sombong kita, amin. Diganti menjadi orang yang rendah hati. Dibuang sifat bakhil kita, diganti menjadi orang yang dermawan. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jadi saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah